Assalamualaikum. Selamat datang di podcast Dialog Dewan Kabupaten Sleman bersama saya Titi Sekar. Dan seperti biasa kita akan mengobrol mengenai apa saja yang terjadi di DPRD Kabupaten Sleman. Tapi bukan pada anggota Dewan saja. Kali ini saya bersama dengan Kepala Bagian Humas Protokol dan Pelayanan Aspirasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman, Ibu Sri Wahyuni, SIP MEC Dev. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak Titi. Sehat ya? Iya. Yang selalu berhubungan dengan masyarakat. Iya betul. Selalu menerima tamu. Betul. Selalu menerima keluhan masyarakat. Iya. Harus sehat ya? Harus sehat dan tetap semangat Tetap Mbak. semangat. Oke, baik. Untuk Anda yang ingin berkomentar, ada pertanyaan tentang apa saja yang ingin Anda tanyakan kepada DPRD Kabupaten Sleman, bisa nanti tuliskan komen ya di bawah di bawah ini di postingan YouTube kali ini. Dan kali ini kita akan membahas mengenai sosialisasi aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDIH dan juga aplikasi e-Tamu DPRD Kabupaten Sleman. Bu Yuni, seperti biasa, singkatan itu banyak sekali di DPR Indonesia ya. Iya. Kita sekarang berbicara masalah JDIH, Iya. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Betul. Apa sih Bu? Iya, baik Mbak Timi. Jadi mungkin sebelum kita menyampaikan tentang apa itu JDIH atau Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ya. Nah, terlebih dahulu akan kami sampaikan ya bahwa sesuai dengan ketentuan, itu anggota DPRD itu punya kewajiban untuk menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan produk-produk hukum yang dihasilkan oleh anggota dewan. Oke. Nah, produk hukumnya itu kan banyak sekali anggota dewan itu, ada yang berupa peraturan daerah, ada yang berupa peraturan DPRD, peraturan pimpinan, peraturan badannya kan ada 4, ada badan anggaran, badan musyawarah, kemudian badan kehormatan dewan, dan juga badan pembentukan peraturan daerah. Nah, mereka produk hukum itu kan, produk hukum dari anggota dewan itu kan perlu ada wadahnya. Supaya apa? Supaya masyarakat itu mudah untuk mengakses, mendapatkan informasi terkait produk yang dihasilkan. Nah, oleh karena itulah kemudian dibentuk yang namanya JDIH, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, seperti itu. Jadi JDIH itu kayak wadah, wadah atau tempat untuk bagaimana kita itu mendokumentasikan informasi hukum itu secara tertib, secara terpadu dan menyeluruh, seperti itu, Mbak. Oke. Jadi kalau misalnya ini sebuah toko, JDIH ini adalah display dari produk yang dihasilkan oleh DPRD. Tinggal pilih nih mau aturan tentang apa, ini yang dicari, seperti itu ya. Oke. Dan sebenarnya tujuannya apa sih Bu? Harus ada JDIH ini? Ya, memang ada beberapa tujuan ya dengan adanya JDIH. Yang pertama, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya Mbak Titi ya. Pertama, itu adalah agar masyarakat itu mudah untuk mengakses ya informasi yang berkaitan dengan produk hukumnya anggota DPRD. Ya, karena di JDIH kan yang itu bisa diakses oleh semua masyarakat, dipublish di web tentunya ya. Nah, itu masyarakat yang membutuhkan itu sangat mudah untuk mendapatkannya. Tidak perlu harus datang ke kami, kemudian nanti mencari aturannya gitu. Nah, itu kan sudah metode yang jadul kalau yang seperti itu. Nah, walaupun masih banyak diminati. Tapi nggak marem kalau nggak datang, nggak fotokopi aturan yang setumpuk seperti itu. Nanti bisa ketemu Bu Yuni. Nah, tetapi metode yang seperti itu kan sangat tidak efisien, khususnya dari aspek waktunya. Dan itu memang sudah nggak sesuai lagi dengan tuntutan pelayanan publik saat ini. Nah, itu yang pertama, jadi tujuannya memudahkan akses ya bagi masyarakat yang membutuhkan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah untuk meningkatkan transparansi, Mak. Transparansi DPRD kepada masyarakat yang berkaitan dengan kinerjanya dari anggota DPRD. Nah, jadi masyarakat kan perlu tahu
sebetulnya anggota DPRD itu tugasnya apa toh? Output yang dihasilkan itu apa? Nah, mungkin tahunya kan mungkin kunjungan hanya kunjungan, hanya paripurna, kemudian hanya mungkin melakukan pengawasan di masyarakat, menyalurkan aspirasi mereka. Itu memang juga ketugasan dari Bapak Ibu Dewan. Tetapi ada salah satu tugas yang tidak kalah pentingnya, yaitu menyusun peraturan atau melakukan fungsi legislasi. Seperti itu Mbak Titi. Nah, mungkin kalau di DPRD pusat tahu ya, oh ini rapat masalah undang-undang. Iya. DPRD juga sama sebenarnya. Iya. Sedang yang dihasilkan. Jadi kan DPRD itu kan punya 3 fungsi ya Mbak ya. Ada yang fungsi penganggaran, kemudian fungsi pengawasan, kemudian yang ketiga adalah fungsi pembentukan peraturan daerah. Nah, pembentukan peraturan daerah di sini tidak hanya perda tok ya, tetapi ada peraturan-peraturan lain yang dihasilkan oleh Bapak Ibu Dewan, seperti peraturan pimpinan dewan, peraturan badan tadi, kemudian juga bahkan yang namanya risalah rapat pun itu juga merupakan sebuah produk hukum yang bisa diakses oleh masyarakat. Seperti itu Mbak Titi. Jadi bisa dipertanggungjawab. Iya. Pekerjaan dari anggota dewan itu gampang ya, ajar, tiba-tiba nongol ini. Itu pertanggungjawab. Memang kalau saya lihat ya, setelah saya bekerja di Sekretariat DPRD Sleman, kemudian melakukan pendampingan dari kegiatannya beliau. Nah, itu salah satu kegiatan atau tugas yang cukup membutuhkan pemikiran yang mendalam ya, membutuhkan effort ya, itu adalah pembentukan peraturan daerah itu. Jadi melaksanakan fungsi legislasi ini yang perlu sebuah kompetensi yang perlu dimiliki oleh anggota dewan. Tentunya di samping mereka merupakan wakil rakyat yang menyuarakan suara-suara dari masyarakat seperti itu. Itu yang paling berat karena tanggung jawabannya kepada masyarakat, kepada rakyat seperti itu ya. Oke Bu. Nah, untuk aplikasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum atau JDIH ini sarana atau prasarana yang mendukung yang disiapkan itu apa? Jadi sarana prasarana yang mendukungnya dalam terwujudnya JDIH itu tentunya kan kita perlu memiliki yang namanya SDM-nya. SDM yang cukup ya. SDM yang cukup yang dia nanti memiliki kompetensi untuk bisa mengelola JDIH. Karena kan namanya produk hukum itu kan sangat dinamis ya. Mungkin dalam 1 bulan itu anggota dewan bisa mengeluarkan beberapa produk hukum. Nah, itu JDIH itu tidak akan berfungsi dengan baik apabila tidak selalu diupdate oleh teman-teman oleh pengelola lah istilahnya. Nah, oleh karena itu kita yang pertama memang harus memiliki SDM yang mumpuni di bidang itu. Nah, kemudian yang kedua tentunya perlu sarana fisik fisik seperti misalnya tersedianya PC atau bukan alat-alat kerja seperti laptop. Nah, kemudian juga yang ketiga itu kita memiliki bahan yang nanti akan kita publish ke dalam JDIH. Nah, kan di di Sekretariat DPRD itu salah satu bagian yang istilahnya banyak menghasilkan produk-produk hukum itu adalah di bagian persidangan. Oleh karena itulah kita juga harus selalu komunikasi dengan bagian persidangan untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan produk-produk hukum yang dihasilkan oleh Bapak Ibu Dewan. Nah, harus ikutan rapat gak Bu? Itu bila mana diperlukan Mbak. Supaya kita tidak ketinggalan informasi. Tidak ketinggalan. Biar nggak miss ya Bu ya. Nanti cuma baca doang. Ketika kita deliverykan, ternyata nggak sesuai deh. Bukan ini Bu. Gitu ya Bu ya. Oke. Ada tim khusus dong Bu berarti? Iya, memang kita ada tim pengelola JDIH itu ada ya. Yang istilahnya ada penanggung jawabnya, kemudian ada ketua pelaksananya. Nah, kemudian dibantu oleh teman-teman yang kesehariannya memang bertugas untuk
apa itu namanya istilahnya menginput, kemudian nanti melakukan scanning, kemudian nanti apa itu namanya berkomunikasi dengan bagian lain yang menghasilkan produk itu. Ya artinya JDIH ini sudah tersedia ya Bu ya? Iya. Maksudnya bisa mengakses di mana? Itu bisa mengakses melalui websitenya DPRD, Mak. Jadi di websitenya DPRD itu kan dprd.slemancup.go.id. Nah itu kemudian nanti ada menu JDIH di sana. Kemudian nanti masyarakat bisa klik ya di menu JDIH. Kemudian nanti masyarakat itu bisa memilih ya di menu-menu. Jadi karena JDIH aplikasinya tidak terlalu rumit ya, tidak terlalu rumit. Nanti masyarakat bisa mengakses, memilih dia mau pilih peraturan tentang apa. Misalnya mau katakan tentang penyalahgunaan narkotika misalnya dalam bentuk perda. Nah itu nanti dia bisa langsung memilih yang itu yang sesuai ya, nanti sudah akan keluar nih produk yang dibutuhkan tersebut gitu. Sampai sekarang respon masyarakat seperti apa Bu mengenai aplikasi JDIH ini? Respon masyarakat cukup baiknya ya. Jadi banyak masyarakat yang memang membutuhkan, khususnya para teman-teman adik-adik mahasiswa di mungkin Fakultas Hukum yang itu memang kepingin mengetahui produk-produk dari DPRD. Nah itu biasanya memang ini mengakses pada JDIH. Jadi begini Mbak Timi, di awal itu kan JDIH DPRD itu kan masih bergabung dengan JDIH-nya Sleman. Ya, JDIH yang globalan .slemancup.go.id yang itu di samping ada produknya Dewan, itu ada produk-produk dari Bupati. Ya, nah dalam perkembangannya, nah itu kan kita dihimbau oleh BPHN, Badan Pembina Hukum Nasional, supaya untuk DPRD itu mempunyai JDIH tersendiri. Ya, supaya supaya masyarakat lebih mudah mengakses, kemudian juga semua produk hukum yang dihasilkan oleh Dewan itu bisa diwadahi di JDIH-nya Dewan gitu. Nah, oleh karena itulah di tahun ini kami membangun aplikasi JDIH itu supaya masyarakat itu kalau dia memang membutuhkan produk yang dihasilkan Dewan itu langsung bisa mengunjungi di websitenya DPRD. Nah, tetapi kalau misalnya JDIH-nya dia butuh peraturan Bupati, nah itu yang di Slemancup seperti itu ya, JDIH-nya Slemancup. Jadi lebih mudah untuk Bu ya, mau yang produknya DPRD atau yang Bupati ya, tidak. Karena memang ini kedua lembaga tersebut itu setiap tahunnya itu memang menghasilkan produk yang sangat banyak. Oleh karena itu kalau dicampur menjadi satu, nah itu kan istilahnya secara sistem sendiri mungkin juga akan kesulitan untuk bisa menyediakan produk itu secara cepat gitu. Dan juga masyarakat mungkin harus jeli juga ya, karena peraturan-peraturan yang ada terkadang kalimatnya kok hampir sama. Betul. Memang implementasinya nanti berbeda. Oke, baik. Ya, untuk ini sudah berupa aplikasi atau masih di web, Bu? Ini jadi aplikasi, tetapi aplikasinya itu masih di web DPRD gitu ya. Oke. Nah, yang tercantum dalam aplikasi JDIH Kabupaten Sleman ini apa aja? Selain produknya itu, apakah nanti juga ada mungkin ya? Ada yang mengakses, kemudian ada yang memberi masukan, kurang jelas atau pertanyaan gitu, bagaimana? Jadi di samping produk-produk hukum, nah itu di JDIH-nya itu ada juga dokumentasi galeri-galeri kegiatan gitu. Ya, foto-foto kegiatan yang dilaksanakan yang terkait dengan JDIH. Nah itu juga ada. Nah kemudian kita juga memberikan kanal untuk aduan. Jadi aduan terhadap JDIH itu sendiri ataukah aduan terhadap pelayanan DPRD secara keseluruhan, karena di web itu kan memuat berbagai macam hal ya berkaitan dengan kegiatannya Bapak Ibu Dewan, ketugasannya dan seterusnya. Nah itu bisa melayangkan atau mengirimkan aduan juga melalui
aplikasi di websitenya DPRD tersebut. Masyarakat aduannya apa Bu? Masyarakat itu kan karena mungkin taunya itu Bapak Ibu Dewan itu harus tahu, harus mengetahui dan bisa memecahkan, memecahkan semua permasalahannya beliau. Permasalahannya masyarakat. Jadi kadang-kadang ya misalkan seperti ada pohon yang tumbang, jalan yang rusak dan seterusnya. Nah itu yang itu yang disampaikan oleh masyarakat. Yang bersangkutan harusnya Tetapi mungkin karena apa ya istilahnya kalau disampaikannya kepada dewan itu kan harapannya nanti tindak lanjutnya itu bisa lebih cepat lebih cepat langsung ditanggapi oleh perangkat daerah terkait. Nah sehingga apa yang disampaikan oleh masyarakat itu ini permasalahannya bisa terselesaikan, harapannya gitu Mbak. Bu Yuni tadi Bu Yuni tadi menyampaikan yang banyak yang akses adalah mahasiswa. JDIH itu kita tidak usah tanya lagi sih, mahasiswa memang sukanya yang instan. Tapi ada nggak sih warga masyarakat Sleman ini kan beraneka ragam Bu. Bu, saya kalau akses di internet tuh malah nggak dong, sesukanya datang langsung ke DPRD gitu. Tadinya seperti itu nggak Bu? Ada juga yang memang kepingin tahu itu ya Mbak ya. Bahkan ini Mbak, apa itu namanya? Sekarang itu kan di instansi pemerintah itu banyak mahasiswa yang magang ya. Jadi memang di apa itu namanya kurikulumnya perguruan tinggi. Nah itu kan sekarang ada kayak mata kuliah magang ya. Nah mahasiswa yang magang itu yang di apa itu namanya di sekretariat dewan. Nah khususnya yang dia memang backgroundnya dari ilmu hukum. Nah itu mungkin kan kadang juga pengen mengetahui produk hukumnya, bahkan sampai proses bagaimana produk hukum itu dihasilkan. Nah itu merupakan sebuah pengalaman dan pembelajaran bagi mereka. Oh ternyata sebuah produk hukum itu seperti ini prosesnya, mulai dari ada usulan kebutuhan, kemudian kajian, kemudian baru dibahas, nanti banyak pro dan kontranya. Ternyata di situ juga banyak kepentingannya yang harus apa itu namanya, bagaimana kepentingan itu bisa istilahnya nah baru kemudian nanti ada sinkronisasi, masih nanti ada proses harmonisasi juga. Nah baru kemudian nanti ditetapkan sebuah produk panjang punya anggota DPR tuh aku juga sana sih produknya banyak seperti itu dan itu harus harus diselesaikan. Di samping harus diselesaikan. Nah kami di Bapak Ibu Dewan juga punya kewajiban untuk menyebarluaskan produk hukum itu. Nah melalui kami di bagian humas, nah itu berusaha untuk membantu salah satu ketugasan Bapak Ibu Dewan, yaitu menyebarluaskan informasi yang terkait dengan peraturan atau produk hukumnya Dewan itu kepada masyarakat. Nah, salah satu penyebarluasan informasi ini adalah melalui JDIH, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Meskipun sebetulnya kita juga menyebarluaskan informasi melalui mekanisme yang lain seperti melalui surat kabar. Kadang kita melakukan dialog radio, itu juga dalam rangka publikasi juga. Kemudian juga melalui media cetak gitu. Media sosial juga di kabupaten itu ada yang dalam bentuk Instagram, kemudian Twitter juga. Jadi jadi sebetulnya sekarang itu masyarakat itu sudah tidak kesulitan lagi untuk mendapatkan informasi gitu. Karena mengikuti sangat informasi itu sekarang sangat mudah untuk didapatkan. Bahkan hari ini yang terjadi nanti berapa menit kemudian nanti masyarakat luas sudah bisa mendapatkan informasi. Tapi juga memang harus bersabar sih karena produk yang dihasilkan oleh Dewan itu tidak bisa sehari 2 hari, itu harus jadi 1 bulan 2 bulan berbulan-bulan. Nanti betul. Begitu selesai di daerah harus dibawa ke pusat, balik lagi ke daerah. Makanya kan kadang masyarakat tuh kok cuman membahas kayak gitu kok lama banget toh. Nah, tetapi bagaimana agar produk itu memang sah punya legalitas untuk nanti dilaksanakan karena
yang namanya produk hukum itu kan imbasnya kan sangat ini ya, sangat luas nih, dan berlaku mengikat kepada semuanya. Iya. Kenapa lama? Karena semua elemen ini diambil dari anggota dewan itu dari masyarakat, kemudian juga dari SKPD ya Bu ya, dan pemerintah daerah, kemudian dari masukan-masukan stakeholder seperti itu ya. Sekali yang harus dirumuskan di situ, makanya jangan tanya lagi kenapa lama gitu ya Bu ya. Betul. Oke. Nah, selain menyebarluaskan informasi tentang produk hukum, DPRD Kabupaten Sleman juga nggak kalah penting perannya ketika menerima tamu. Banyak kunjungan-kunjungan ternyata yang diadakan di DPRD Kabupaten Sleman ya. Bahkan seharinya bisa sampai ratusan ya Bu menerima. Dan dengar-dengar nih gosipnya, DPRD Kabupaten Sleman ini jadi tujuan favorit Bu untuk betul Mbak Titi. Ya. Salah satu dewan yang lain. Salah satu daerah favorit kunjungan itu adalah Kabupaten Sleman. Kenapa sih mau jadi favorit? Iya, mungkin pertama pertama itu karena memang Kabupaten Sleman itu dari sisi fasilitasnya itu sangat lengkap. Ya. Jadi kan kalau orang berkunjung itu kan pasti yang dicari itu apakah di daerah kunjungan itu ada hotel tempat menginap yang cukup, pusat oleh-oleh, kuliner. Kemudian dari sisi transportasinya juga sangat mudah. Nah, kemudian yang ketiga adalah dari sisi kesiapan instansi yang dikunjungi untuk menerima. Iya, betul. Iya, jadi kami itu jangankan kok cuman berapa tadi Mbak Timi? Ratusan Bu. Ratusan. Iya. Jadi hari ini tamu yang berkunjung ke Sleman, ke DPRD ya khususnya ya. Itu kan tidak hanya tamu kunjungan kerja dari DPRD dari daerah lain, tetapi kami juga memang harus menerima tamu-tamu, misalnya tamu masyarakat, ada yang ingin audiensi dengan Bapak Ibu anggota dewan, bahkan pelajar. Nah, sekarang itu kan ada yang namanya pelajaran P5 di tingkat SLTP, SMP ya. Nah, itu yang mau belajar tentang demokrasi. Nah, itu mereka juga berbondong-bondong ke DPRD ya Bu ya. Iya. Nah, hari ini adik-adik SMP salah satu Kapanewon itu 530 ke sini, betul. 500 ribu. Iya. Belum kunjungan dari Bapak Ibu DPRD yang dari kabupaten ya se-Indonesia. Jadi memang luar biasa Mbak kunjungan tamunya. Tetapi kami memang ya harus menerima beliaunya dengan baik. Karena apa? Banyaknya tamu yang berkunjung ke Kabupaten Sleman itu secara langsung dan tidak langsung itu juga akan istilahnya akan meningkatkan memutar roda perekonomian. Iya. Karena kan para tamu itu otomatis mereka akan menginap. Itu kan hotel-hotelnya juga kecipratan ya Mbak ya. Nah, kemudian juga pasti akan makan kulineran di Kabupaten Sleman. Belum mereka kalau berwisata di objek-objek wisata di Sleman yang memang cukup banyak. Nah, itu multiplier efeknya itu kan sangat luar biasa untuk mendorong ekonomi masyarakat. Nah, oleh karena itulah kami berusaha supaya para tamu yang berkunjung ke Sleman itu istilahnya tidak kapok Mbak. Tetapi akan selalu ingin lagi untuk berkunjung ke Kabupaten Sleman. Itu dia. Dan tadi Bu Yuni menyampaikan kalau di DPRD Kabupaten Sleman ini tamunya banyak banget. Pasti ada buku tamu yang harus diisi. Apakah ditulis? Iya. Tapi kita bayangin ya, misalnya 100 orang saja ya Bu ya. Aduh, ini punya berapa gitu. Tadi DPRD Kabupaten Sleman juga sudah ada sarana penunjang yang bisa mempermudah tamu dalam melakukan registrasi seperti itu ya Bu ya. Tamu lah sebenarnya. Ada tamu kayak gitu. Nah, ini bisa mau dijelasin juga tentang tamu yang di DPRD Kabupaten Sleman. Jadi begini Mbak Titi. Saya bekerja di Setuan ini kan hampir sekitar 2,5 tahun lah. 2,5 tahun. Saya mengamati bagaimana teman-teman bekerja khususnya dalam penerimaan tamu. Nah,
kita itu kan sebagai pemerintah itu ada tuntutan yang namanya peningkatan pelayanan publik. Sekaligus supaya kita juga bisa berinovasi. Nah, dalam rangka ini meningkatkan pelayanan, kemudian juga kepuasan pelanggan. Nah, itu kan kalau para tamu itu sebetulnya kan para pelanggan kita. Nah, kemudian saya melihat nih. Nah, selama ini kan biasanya para tamu, nah itu melalui pendampingnya ya itu biasanya kan mengirimkan kayak permohonan itu melalui melalui WA-nya dari teman-teman di bagian humas protokol bahwa mereka akan berkunjung ke sini. Nah, kemudian nanti kita yang menginventarisir secara manual ya Mbak ya, secara manual satu-satu secara manual, kemudian nanti kita kirimkan informasi tamu itu ke bagian umum untuk disediakan akomodasinya. Nah, kemudian dari pimpinan itu ada istilahnya dorongan ya. Bagaimana agar manajemen pelayanan tamu itu juga bisa lebih baik ya. Nah, oleh karena itulah di tahun ini kami berusaha untuk membangun sebuah aplikasi tentang penerimaan kunjungan kerja tamu. Kalau disingkat itu namanya simak jamu. Nah, biar namanya simak jamu ya. Jadi nanti membayangkannya ada mak-mak jamu ya DPRD jadinya apa ya beras kencur atau temulawak atau ini ya kunir asem ya. Ya, simak jamu. Simak jamu ya. Jadi itu singkatan ya. Simak jamu itu singkatannya Sistem Informasi Manajemen Penerimaan Kunjungan Kerja Tamu. Gitu. Akhirnya kami singkat simak jamu. Ya. Nah, dengan aplikasi simak jamu itu nanti para tamu yang akan berkunjung ke Sleman, nah itu cukup nanti mengakses melalui websitenya simak jamu itu nanti simakjamu.slemankap.go.id. Nanti dia mengirimkan data-datanya sekaligus mengupload surat permohonannya. Ya, nanti akan diproses oleh admin. Nah, nanti yang mengisikan itu akan mendapatkan notif. Dia bisa diterima atau tidak. Kemudian diterimanya di ruangan mana, jam berapa, yang menerima nanti siapa gitu. Jadi istilahnya itu harapan kami itu tamu-tamu itu bisa secara sistematis itu bisa terlayani dengan baik lah. Istilahnya tidak ada tamu yang dipingpong, dia harus diterimanya di ruangan mana ya, nanti harus mondar-mandir bolak-balik. Nah, itu karena memang sejak awal sudah terinformasikan dengan baik supaya mereka juga tidak menunggu terlalu lama ya. Kemudian penerimanya juga siap untuk bisa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh tamu seperti itu. Karena sudah terjadwal ya Bu. Iya. Dadakan gimana Bu? Kalau misalnya ada tamu dadakan ya Mbak ya, itu tetap kita bantu. Karena prinsipnya itu kita tidak boleh menolak tamu yang berkunjung sepanjang mereka memang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang dibutuhkan. Itu nanti tetap kita bantu untuk mereka itu bisa mengisi di aplikasi tersebut. Nah, supaya juga mereka nanti bisa terlayani dengan baik gitu. Syarat yang dan ketentuannya apa sih Bu biar bisa diterima? Kabupaten Sleman. Yang pertama kan mereka ada surat permohonannya. Ya. Kemudian yang kedua itu mereka membawa surat tugas. Kalau memang mereka itu ditugaskan ke Kabupaten Sleman pada hari dan bulan yang bersangkutan. Kemudian juga memang mereka itu secara resmi lah. Secara resmi membawa identitas yang selaku jadi lebih Bu, lebih terstruktur berapa orang itu. Karena ini dengan
pola yang lama itu kan kadang ya Mbak ya, kadang itu apa itu namanya, misalnya tamunya itu seharusnya itu 15, tetapi yang terinventarisasi di kami mungkin karena faktor misinformasi dan seterusnya itu mungkin 13 atau 12, jadi tidak sesuai gitu ya Mbak ya. Karena kalau istilahnya itu komunikasi itu person by person, itu kan banyak selipnya Mbak nanti ya. Banyak pengembangan. Iya, karena kan mungkin nanti bisa informasi itu diberikan kepada beberapa orang. Nah, sehingga nanti bisa numpuk-numpuk gitu. Nah, tetapi sebaliknya dia menginfokan kepada seseorang, ternyata yang bersangkutan itu lupa untuk meneruskan permohonan itu. Nah, akhirnya malah tidak terdata dan seterusnya. Nah, di samping itu ada satu hal Mbak yang kenapa kita sangat memerlukan aplikasi Simak Jamu itu. Nah, jadi begini, masalah kunjungan kerja itu ternyata tidak luput dari namanya pemeriksaan oleh aparat pemeriksa. Bahkan kunjungan kerja yang sudah dilaksanakan 5 tahun yang lalu bisa saat ini diperiksa apakah itu sah atau tidak. Nah, oleh karena itu nah, oleh karena itu kita perlu mempunyai sebuah istilahnya dokumentasi secara digital Mbak. Karena kalau dokumentasi dalam bentuk fisik itu kan rentan untuk hilang dan seterusnya. Jejak digital juga bisa dihilangin Bu saya. Nah, tapi mungkin lebih ini ya Mbak ya. Nah, oleh karena itulah kita mencoba untuk bagaimana dokumen-dokumen pada saat penerimaan tamu itu nanti bisa tersistem ke dalam sebuah aplikasi. Sehingga manakala itu dibutuhkan, itu kita tidak usah pergi ke gudang untuk mencari arsipnya. Meskipun itu mungkin tetap dibutuhkan tetapi kan akan lebih mudah kalau kita bisa membuka melalui aplikasi, misalnya ternyata Bapak Ibu Dewan dari Aceh itu tanggal sekian itu memang ke Sleman. Ini buktinya ada surat permohonan seperti itu yang itu sangat mudah untuk kita peroleh melalui aplikasi itu. Bisa di-recall lagi seperti itu yang mudah. Iya. Ini sudah diterapkan Bu? Nanti insya Allah di Januari 2024. Karena karena saat ini memang kita sedang dalam proses hosting untuk subdomain Simak Jamu itu ke mana Kominfo. Semoga nanti di awal tahun 2024 itu nanti bisa dilaksanakan. Sekaligus nanti kami juga akan mensosialisasikan hal ini melalui grup-grup yang ada dan juga kanal-kanal media sosial yang tersedia. DPR-nya tetap harus ngantri ya Bu ya ke Kominfo ya. Ya, kita harus pokoknya sesuai prosedurnya Mbak. Oke, jadi sebenarnya ini adalah sistem yang mempermudah ya calon tamu yang ingin berkunjung ke DPRD Kabupaten Sleman. Jadi jangan dianggap ini sesuatu yang ribet harus ngisi ini itu. Enggak. Ini nanti untuk mempersiapkan nanti kalau 15 orang diterimanya di ruangan mana. Betul. Nanti yang menerima itu siapa? Gitu. Itu orang saja kan nggak perlu menyediakan hall yang gede Bu ya. Tapi betul. 500 di mana Bu? Sementara ini di ruang UMKM meskipun harus tapi kemungkinan nanti di 2024 itu kan musolanya Dewan itu kan udah jadi. Kemudian di belakangnya itu kan ada pendopo. Nanti di pendopo untuk anak-anak kayaknya lebih ini lebih asik lah lebih nyaman. Baik Bu Yuni, apa yang bisa kita simpulkan, apa yang menjadi harapan Bu Yuni sebagai Kepala Bagian Humas, Protokol dan juga Pelayanan Aspirasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman tentang 2 aplikasi yang kita obrolin kali ini, JDIH dan juga tadi Simak Jamu. Jadi 2 aplikasi baik itu JDIH kemudian Simak Jamu itu merupakan sebuah bentuk inovasi. Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tetapi apalah artinya sebuah aplikasi tanpa kita selaku pengelola itu tidak menggunakan seoptimal mungkin aplikasi tersebut. Nah, oleh karena itu
pesan saya ya, karena ini aplikasi itu sudah dibangun melalui sebuah proses yang panjang, kemudian juga mendapatkan dorongan dari pimpinan. Nah, itu pesan saya bagi teman-teman dan juga saya pribadi ya. Mari kita manfaatkan aplikasi itu dengan sebaik-baiknya. Kita tidak boleh untuk istilahnya itu tidak boleh hanya berhenti di sini. Berhenti di membangun. Kalau hanya membangun itu mudah ya. Tetapi bagaimana memanfaatkan memelihara, memanfaatkan, bagaimana supaya kita tidak bosan untuk selalu mengupdate peraturan itu, tidak selalu bosan untuk mengedukasi para tamu untuk bisa memanfaatkan simak jamu yang ada, supaya tidak kembali lagi ke pola lama. Nah, itu perlu effort yang tidak pantang menyerah khususnya bagi kami dan juga bagi kami dan juga teman-teman. Siapa tahu nanti juga perlu ada corner jamu gitu. Biar lebih menang. Kalau sudah simak jamu dan jamu gitu. Nah, itu usulan yang bagus Mbak Teti. Kita doakan saja untuk dua aplikasi ini nanti bisa dijalankan di tahun 2024 ya Bu ya, di bulan Januari, dan ini semuanya untuk mempermudah masyarakat ya dalam mengakses produk-produk DPRD, kemudian juga yang ingin melakukan kunjungan atau mengenal lebih dekat melakukan pembelajaran di DPRD Kabupaten Sleman. Oke, Bu Yuni, terima kasih obrolan kita mengenai JDIH dan juga simak jamu, dan untuk waktunya diucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Wahyuni SIPM ECDES sama-sama Mbak Titi, Kepala Bagian Humas Protokol dan Pelayanan Aspirasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman. Dan jangan lupa untuk Anda bisa langsung komen ya, apapun yang ingin Anda sampaikan, keluhan, komentar, ataupun juga mungkin ide-ide yang mungkin bisa dilaksanakan di DPRD Kabupaten Sleman. Jangan lupa subscribe dan juga like postingan di YouTube DPRD Kabupaten Sleman. Saya Titi pamit dari podcast Dialog Dewan Kabupaten Sleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.